Yogyaposkom, Bantul, MRR, 24, tersangka pembunuhan dan penyimpan mayat pacarnya, DP, 23, yang berhasil ditangkap polisi hingga kini ditahan dan masih menjalani pemeriksaan intensif. Penangkapan tersangka dilakukan setelah ada laporan dari keluarga korban yang kehilangan anaknya sejak sekitar 6 bulan sebelumnya. Sedangkan sepeda motornya masih sering dipakai oleh tersangka. Tersangka MRR, 24, warga Kretek Bantul. Sedangkan korban DP, 23, warga Sumberadi Melati Sleman. Antara pelaku dan korban merupakan sepasang pacar, kata Kasat Treskrim Polres Bantul IPT Iqbal Satya Bimantara STRK SIK didampingi Kasih Humas KPI Nengah Jeffrey, saat jumpa pers di Polres, Selasa, 25 Maret 2025. Peristiwa pembunuhan dilakukan pada Rabu, 25 September 2024, sekitar pukul 09.00 WIB di rumah kontrakan Manding Sabdoda di Bantul. Korban meninggal dunia dengan cara dicekik oleh tersangka. Mayatnya sempat disimpan di rumah kontrakan itu selama hampir 6 bulan, hingga menyisakan kerangka. Kerangka mayat korban itulah yang pada 20 Februari 2025 sekitar pukul 16 WIB ditemukan di Lumbung Donotirto Kretek Bantul. Penemuan tulang-tulang berserakan itu mengagetkan warga seketika itu dilaporkan ke polisi. Ya, karena sebelumnya seperti yang disampaikan tadi, Pak, selama 5 tahun menjalani hubungan itu awalnya memang seperti hubungan biasa, pacaran biasa. Tetapi semakin lama mungkin temperamen dan emosionalnya korban semakin terlihat, dan saya memang mendapatkan beberapa kali kekerasan fisik seperti itu. Kalau misalnya ditanya masih sayang atau tidak, ya memang waktu itu saya memang masih sayang. Tapi mungkin tidak kuat di bagian temperamen korban itu. Kalau nggak kuat, kenapa nggak diputus, Mas? Nah, untuk saya sebenarnya sudah beberapa kali kabur. Kan selama 5 tahun itu kita juga tinggal bersama lah istilahnya. Tinggal bersama, saya sudah beberapa kali kabur, tapi memang bisa ditemukan lagi sama korban. Pasti ditemukan. Seberapa jauh saya kabur pasti ditemukan. Dengan cara hal itu saya juga menghindari supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Tapi memang sudah terlanjur puncak emosi saya waktu itu, dan memang Mas, mayat. Ya, saya juga merasa bersalah karena seharusnya bukan jalan seperti ini yang saya inginkan. Seharusnya ya semuanya bisa dijalani dengan baik. Mungkin saya bisa lebih sabar sedikit waktu itu, dan saya memutuskan untuk kabur atau mencari jalan lain, tetapi emosi sudah memakan saya. Mas menyimpan mayat dari pacar korban itu untuk menghilangkan jejak atau seperti apa? Karena apa latar belakangnya menyimpan? Ya, jujur waktu awal saya membuka kembali kamar itu kan sudah menjadi kerangka ya. Di situ saya sudah kepikiran untuk segera menguburkan korban. Tapi saya tidak punya lahan untuk itu, Pak. Kalau misalnya pekarangan di sebelah rumah ayah saya itu masih punya ayah saya, mungkin saya kuburkan di situ. Tapi saya masih bingung waktu itu dengan mau dikuburkan di mana. Jadi dengan itu saya putuskan untuk menyimpan sampai saya menemukan tempat yang tepat untuk menguburkan tulang tersebut. Awal kenal dengan korban dari mana? Awal kenal dengan korban itu kemungkinan sekitar tahun 2019, Pak. 2019 itu teman korban SMK itu juga teman saya kuliah. Jadi nomor kontak korban itu dipromot melalui WhatsApp, dan saya juga melihat dan terkenalan lewat situ. Mas, supaya mayat itu nggak tahu seperti apa itu, diberi apa? Untuk mayatnya setelah kejadian itu saya beri apa-apa, Pak. Jadi saya setelah dari kamar 4 saya pindahkan ke kamar 3, langsung saya tutup selimut. Udah di situ kamar tersebut saya kunci, saya tinggal, dan tidak saya tinggal. Memang maka dari itu setelah 2 minggu tersebut saya tidak kuat untuk tinggal di situ. Beberapa hari sampai di awal November itu saya mengecek ke kontrakan Mandek itu untuk mengisi telepon listrik dan juga ngecek baunya dari luar, apakah masih bau atau tidak, dan memang tidak bau, Pak. Ya. Tapi waktu saya kembali di situ di 7 Desember
baru masuk ke ruang tamu sudah nggak ada. Mas, sebelum ada